Shalom dan selamat Natal untuk semua jemaat GBI Krayan City yang dikasihi Tuhan. Di kota yang kecil yang mungkin tak banyak diperhitungkan orang, sunyi, tenang, dan sederhana. Bethlehem di bawah langit malam. Ada suatu terang yang memanggil setiap hati, memulihkan jiwa. Di lorong-lorong yang gelap, memeluk setiap harapan umatnya. Sebab ialah Sang Mesias. Maka terang itu datanglah, damai itu jadilah. Suku dan bangsa bangkit bersorak. Gema itu memanggil semua untuk menyerukan glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja dan glory bagi Sang Raja.
Shalom. Dan selamat Natal Jemaat GBI Brian City. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari memuji Tuhan dari tempat ini. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Oh come all ye faithful, come let us adore. Mari sama-sama berhimpun. Berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorga, sembah. Boleh angkat kedua tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu di atas. Yang di atas juga boleh. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Oh sing hallelujah, He alone is worthy. Oh sing hallelujah, He alone is worthy. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi bagi Sang Raja kita. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Oh come all ye faithful, come let us adore Him. Oh sing hallelujah, He alone is worthy. Oh sing hallelujah, He alone is worthy. Yes, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Allah kita. Mau lebih lagi memuji Tuhan dari tempat ini Bapak Ibu, amin. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Dia telah lahir bagi setiap kita di tempat ini. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Allah kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi dengan sukacita katakan.
bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita rayakan bersama. Rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Yes. Sebab kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, setiap hati kami merayakan satu nama yang telah lahir untuk menyelamatkan setiap jiwa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan, di mana Tuhan lahir sebagai juru selamat kami. Dan bila pada pagi hari ini Tuhan, setiap orang akan mengambil satu nama yang besar, nama Yesus. Dan setiap mereka yang telah datang sebagai orang-orang yang belum memulihkan setiap hati, maka Tuhan menemukan setiap orang-orang yang terhilang dan maka setiap jiwa-jiwa yang ada. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've come before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. A thousand generations falling down. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Of ages to the Lamb, and all come before us, and all will believe. We sing the song of ages. So your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions.
highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Sing, your name is the highest, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. When your people say holy, the earth cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. When your people say holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Sebab dengan apakah setiap hati kami membalaskan satu kebaikan yang begitu dahsyat Tuhan. Ketika dunia mendengar bahwa Mesias telah lahir, maka setiap orang menerima suatu pengharapan yang dahsyat, bahwa kami mempertahankan iman kami, sebab Yesus hidup dan Dia menebuskan setiap belenggu yang ada, melepaskan setiap umat daripada keterikatan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama naikkan syukur kami sembah nama-Mu, kami sembah. Kami naikkan syukur, kami naikkan hormat kami. Say holy.
You are lifted high, holy, holy forever. Your people celebrate, your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Sebab nama Engkau dielukan Tuhan. Let Jesus be glorified. glory, Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami. Sepanjang tahun 2025 Engkau menyertai kami. Biar Engkau Bapa yang akan terus menyertai kami, Bapa yang akan terus memegang tangan kami, bahkan gendong kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya rancangan-Mu, rencana-Mu selalu dan pasti yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi hati-Mu ya Tuhan.
Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Mari Bapak Ibu adik-adik, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Ya. Selamat Natal, Merry Christmas bagi kita semua ya. Sungguh hari yang luar biasa di mana kita merayakan Natal ya. Ada sukacita yang besar bersama-sama dengan kita ya. Mohon maaf hari ini karena terlalu banyak bersorak-sorai ya, suara agak serak ya. Mohon dimaklumi. Ya, merupakan sukacita yang luar biasa. Pertanyaannya, kita bersukacita karena apa, Bapak Ibu? Karena kita dapat liburan, dapat THR, ada party Natal ya, ada lampu-lampu, ada pohon Natal, bahkan kalau anak-anak ada Sinterklas yang bagi-bagi kado ya. Apakah sukacita itu dari tersebut ya, apalagi kita baru terima THR ya Bapak Ibu ya, sukacita. Ya benar sukacita ya, karena kita bisa menikmati yang namanya THR bersama dengan keluarga liburan ya. Tapi itu sukacita, kalau THR-nya habis, sukacitanya itu, bahagianya, happy-nya itu akan jadi tidak terus ya. Tetap biarlah sukacita Natal, karena kita mengasihi Tuhan yang sudah lahir ke dunia untuk saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sukacita yang tetap akan terus berserta dengan kita. Ya, joy itu harus tetap bersama dengan kita. Setiap hari ada Natal di hati kita. Ya, jadi setiap hari kita bersyukur ya, karena anugerahnya yang begitu luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia, menderita bahkan rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi di momen yang spesial ini saya mengajak Bapak Ibu, biarlah kita renungkan ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, thank you. Kita selalu berkata kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya, tetapi jangan hanya pada saat kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Ya. Biarlah setiap hari, apapun kondisi kita, bersyukurlah dan tetaplah berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah bersungut-sungut, ya itu selalu saya pesankan. Ya, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud. Jadi ada kesukaan besar. Untuk apa? Untuk seluruh bangsa. Bukan untuk orang tertentu, ya, tetapi untuk seluruh bangsa. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Di hari Natal ini saya mau pesan kepada Bapak Ibu adik-adik ya. Jangan hanya berdoa, minta berkat, terus minta kado dengan Tuhan ya. Kalau belum dikabulkan, marah-marah, ngeluh, Tuhan di mana telingamu, saya udah berdoa, kenapa masih belum dijawab ya. Biarlah kita terus bersyukur ya, terus berdoa. Jangan pernah mengeluh ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya minta Imran untuk tampilkan foto. Bapak Ibu ada yang kenal dengan ibu ini? Ya, saya rasa kita semua mengenalnya ya. Namanya adalah Bu Kiki ya. Pada hari Minggu ya tanggal 21 di mana saat kita sedang merayakan event Natal ya, sesi sore, tiba-tiba saya dikabari ya bahwasanya Bu Kiki sudah berpulang ke rumah Bapak. Wah, kami sangat terkejut. Karena Bu Kiki adalah seorang yang sangat kami hormati, sangat kami kagumi. Kenapa? Karena pelayanan yang luar biasa. Dimanapun dia berada, kapanpun, dimanapun, tetap Tuhan diberitakan. Dengan semangatnya yang berapi-api, kita sangat kehilangannya. Tetapi kami bersyukur apa yang sudah Bu Kiki lakukannya. Dia itu selalu panen jiwa-jiwa. Sudah banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Ya, termasuk ada Pak Abo. Ya, pelayanannya sangat luar biasa. Yang sangat mengagetkan saya. Ya, pada saat itu kami langsung siap ibadah, kami langsung ke rumahnya Bu Kiki ya. Besoknya hari Senin saya ditelepon seorang yang pernah Bu Kiki injili ya. Saat ini beliau itu masih di Jakarta ya. Beliau itu sangat sedih karena mendapat kabar duka cita tersebut ya. Karena beliau telepon itu ke Medan itu sebenarnya mau memberitakan bahwa dia dibaptis pada hari itu. Pada hari juga di mana Bu Kiki dipanggil Tuhan ke surga. Ya, dengan semangatnya dia mau kabari bahwasanya dia dibaptis. Dia sudah dimenangkan. Dia mau kabari Bu Kiki. Ternyata dia dapatkan Bu Kiki sudah berpulang. Dia telepon saya karena pernah minta saya doakan. Dia sangat bersedih ya. Saya mau katakan di tempat ini, pada sampai akhir hidupnya seorang Bu Kiki, dia terus menghasilkan buah bagi Tuhan. Sampai titik terakhir dia masih berbuah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita semua yang ada di tempat ini? Mudah-mudi ya semua. Di awal bulan Desember saya pernah pesannya, biar kita di Natal ini kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan ya. Ada kado Natal bagi Tuhan ya, tidak hanya di bulan Desember, kapan dan dimanapun, karena itu adalah amanat agung untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus ya. Jadi sampai di titik terakhirnya Bu Kiki masih menghasilkan buah ya.
biarlah menjadi teladan bagi kita semua ya. Ya, yang bawa jiwa baru, puji Tuhan ya. Kiranya kita semua diberkati. Kalau yang tidak bawa ya, kita renungkan ya. Kita selalu berkata Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Ya. Tuhan tidak minta apa-apa dari kita ya. Hanya minta kita melayani Dia. Amin. Saya sangat yakin dan percaya menyambut 2026 kita akan terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, makanlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang pertama, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Engkau yang mulia, kami puji, kami sembah Tuhan. Dipuji disembah, Kaulah yang pertama, Dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu Tuhan. namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa namanya? Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya ada joy, ada sukacita di tempat ini. Seperti yang gembala kita sampaikan, saya melihat muka dari Bapak Ibu, saudara yang ada di tempat ini. Semua merasakan sukacita yang melimpah karena kelahiran Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini pasti berasal dari satu keluarga. Benar atau benar? Ada yang sebagai suami, ada yang sebagai istri, ada yang sebagai orang tua, bahkan ada yang sebagai anak. Benar ya?
Ada yang datang pada hari ini bersama keluarga, ada juga yang tidak bersama dengan keluarga. Mungkin keluarganya di tempat lain atau berada di kampung. Tetapi yang satu kita percaya, kita semua yang ada di tempat ini adalah keluarga di kerajaan surga. Amin. Apa yang menjadi tema persekutuan gereja-gereja di Indonesia? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga saya, keluarga Bapak Ibu, keluarga kita yang ada di tempat ini. Amin. Amin ya. Saya percaya keluarga adalah gambaran dari gereja terkecil Tuhan. Di mana tempat kasih Kristus itu pertama-tama dihidupi. Amin. Amin ya. Melalui keluarga, rencana Tuhan itu digenapi. Amin. Amin ya. Boleh tolong bukakan ayatnya Matius 1 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesungguhnya sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Inilah yang menjadi ayat Natal di tahun 2025. Ya, boleh tolong ditampilkan ayat yang ke-21. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Seperti tahun semalam saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal, kita terpisah oleh Tuhan karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi melalui kehadirannya, kita bisa dihubungkan kembali dengan Tuhan. Amin. Amin ya. Pada hari ini di ibadah Natal saya akan menyampaikan, ya, membagikan kehidupan dua keluarga. Yang pertama itu keluarga Adam dan Hawa. Seperti Bapak Ibu ketahui, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Ketika Tuhan Allah menciptakan taman dan pohon-pohonan yang ada di Taman Eden, ya, semua pohon itu, kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, boleh kamu makan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan coba sekali-kali kamu memakannya. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Mati itu bukan secara jasmani, kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi mati secara rohani, artinya kemuliaan Allah akan meninggalkan kita. Pengurapan Tuhan akan meninggalkan kita. Kebaikan Tuhan akan meninggalkan hidup kita. Karena dosa. Ya, Tuhan sudah berpesan sama Adam dan Hawa, jangan kamu makan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena tipu muslihat iblis, iblis mulai merayu Hawa. Ya, kalau kamu makan buah itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, karena tipu muslihat iblis, iblis merayu Hawa. Katanya nggak apa-apa kalau kamu makan, buah itu baik untuk kamu. Dimakanlah Hawa buah itu. Sesudah makan tidak sampai di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia memberikan kepada Adam dan dimakan juga. Siapa yang datang hari ini bersama dengan suami dan istrinya? Boleh angkat tangannya. Bagi bapak-bapak, hati-hati kalau ada sisa makanan dari istrinya ketika berikan kepada kita bapak-bapak. Hati-hati, jangan ketika kita makan kita jatuh ke dalam dosa. Hah? Mau? Enggak ya? Bercanda ya. Pemberian dari istri kita pasti yang terbaik. Istri kita tidak akan menyelekai kita sebagai suaminya. Amin. Amin ya. Jadi sekali-kali tidak akan mati, kata iblis. Ya. Apa yang terjadi?
Kejadian 3 ayat 9 boleh tolong bukakan. Di sini Tuhan hadir. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lompat di ayat ke-12, Tuhan sudah hadir. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan hadir. Masalah timbul. Masalah enggak? Masalah terjadi. Adam mulai menyalahkan Tuhan. Adam mulai menyalahkan istrinya Hawa. Karena istri yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku makan buah itu. Mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan istrinya. Sama juga dengan Hawa. Hawa mulai menyalahkan si iblis. Iblis yang suruh saya makan buah itu katanya. Benar nggak? Benar. Mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, oke. Kita belajar pagi hari ini ya di Bana Natal. Saya akan lanjut ke keluarga Yusuf dan Maria. Ya. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Boleh tolong bukakan. Karena waktu ya, saya cepat aja. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Stop dulu ya. Ya, di ayat 18 ini Yusuf mengetahui bahwasannya Maria itu mengandung atau hamil. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Masalah enggak? Pasti jadi masalah. Karena mereka belum hidup sebagai suami dan istri secara sah. Hanya bertunangan. Masalah timbul, pasti timbul. Next, di ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Kita lihat perbedaan yang terjadi antara Yusuf dan Maria, Hawa dan Adam dan Hawa. Ketika Yusuf mengetahui Maria hamil mengandung, Yusuf tidak menyalahkan Maria karena ketulusan hatinya. Dia tidak mau mencemarkan Maria. Berbeda dengan Adam dan Hawa. Ketika masalah itu terjadi, dia mulai menyalahkan keadaan, kondisi yang ada. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan Hawa, istrinya. Kamu yang memberi aku makan. Tetapi Yusuf berbeda. Karena ketulusan hatinya, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud untuk menceraikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Next di ayat ke-19. Ayat ke-20, sorry. Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan hadir. Hadir. Ketika masalah yang dihadapi Adam dan Hawa, Tuhan hadir enggak? Hadir. Sama-sama Tuhan hadir. Hadir. Apa yang terjadi ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarga Adam dan Hawa? Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Ya, di Kejadian 3 ayat ke-18 sampai seterusnya itu mengatakannya. Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Berbeda dengan Yusuf dan Maria. Tuhan hadir untuk memulihkan keluarga Yusuf dan Maria. Saya percaya hari ini kita merayakan Natal. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita yang dari tempat ini. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada dua pondasi yang membedakan kisah kehidupan Adam dan Hawa, ya, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kasih dan ketaatan. Persamaannya Tuhan Allah sama-sama hadir di dalam kehidupan mereka. Benar ya?
Tuhan hadir di dalam kehidupan Adam dan Hawa ketika masalah itu terjadi. Begitu juga dengan kondisi yang dihadapi Yusuf dan Maria, Tuhan juga hadir. Persamaannya adalah sama-sama Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Perbedaannya adalah kasih dan ketaatan. Ketika masalah datang di dalam kehidupan keluarga dan Adam dan Hawa, tidak ada kasih dan ketaatan. Mulai terjadi konflik, mulai terjadi pertengkaran, mulai terjadi keributan, menyalahkan Tuhan karena keadaan. Sedangkan Yusuf dan Maria berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi. Ketika masalah datang di dalam keluarga mereka, kasih itu mengalir. Dan mereka taat mendengarkan firman Tuhan. Ketika malaikat Tuhan datang, dia melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Dia bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga Yusuf dan Maria itu mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bukan hukuman yang didapatkan seperti Adam dan Hawa. Amin. Amin. Pondasi pertama adalah kasih. Kelahiran Tuhan Yesus bukti cinta Tuhan bagi kita. Maka keluarga kita harus dibangun dengan cinta kasih Tuhan. Karena kasih menutupi 1 Korintus 13 ayat 7. Menutupi segala sesuatunya. Ia menutupi segala sesuatunya. Percaya segala sesuatunya. Mengharapkan segala sesuatunya. Sabar menunggu segala sesuatunya. Kasih menutupi segala sesuatunya. Masalah boleh terjadi. Konflik boleh terjadi. Keributan boleh terjadi. Tetapi kasih menutupi segala sesuatunya. Amin. Bukan hanya menutupi segala sesuatunya, kasih juga menutupi dosa kita. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4. Tetapi yang terima kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Sekarang pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal. Kita percaya Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Mungkin dari kita yang hadir di tempat ini, keluarga kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, saya percaya dari kita yang di tempat ini, saya percaya ada keluarga yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hubungan suami istri sedang tidak baik. Ya, hubungan dengan anak-anak juga sedang tidak baik karena ada masalah keuangan, ya, masalah ekonomi yang kita hadapi, masalah pekerjaan, bahkan masa depan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, itu pun jadi masalah. Ya, belum lagi sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita bertanya, kita berkata kepada Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Saya sudah melayani Engkau. Saya begitu mengasihi Engkau Tuhan. Kenapa ini yang terjadi di dalam hidup saya? Mungkin hari-hari ini kita berkata kepada Tuhan seperti itu. Tetapi satu yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaannya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar ya di dalam kondisi ketika murid-murid Tuhan Yesus menghadapi badai yang menerpa perahu mereka. Perkataan Tuhan kepada murid-murid, tetaplah tenang. Bahkan sekalipun badai menerpa kehidupan kita, keluarga kita, tetaplah tenang. Tetaplah tenang.
Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tenang, Tuhan yang akan menghardik badai di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Amin ya. Melalui pesan Natal 2025 ini, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan kembali pentingnya menghadirkan kasih, pengampunan, kesetiaan, dan ketaatan di dalam kehidupan keluarga kita. Sebagaimana Allah hadir di dunia ini untuk membawa damai dan sukacita untuk menyelamatkan semua manusia. Amin. Kehadiran Kristus dalam keluarga hendaklah membawa perubahan dalam relasi antar anggota keluarga. Suami boleh mengasihi istri, istri yang tunduk kepada suami, anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Ya, kita dipanggil untuk menopang dan memperkuat satu dengan yang lain. Keselamatan tidak hanya dipahami sebagai pembebasan dari dosa, tetapi juga pemulihan hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama dan keluarga kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi maka hidup kita, percayalah, maka Tuhan berjanji untuk memulihkan keluarga kita. Bukan hanya memulihkan keluarga kita, menyambut tahun 2026, saya percaya Tuhan berjanji akan memberkati keluarga kita. 1 Tawarik 17 ayat 27, inilah yang akan menjadi berkat bagi setiap kita. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluargaku, keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati. Sama-sama kita katakan, Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku, kau turun tangan memberkatiku. Shalom semuanya. Selamat Natal ya semua, setiap pada umat daripada dikasihi Tuhan. Hari ini mungkin saudara melihat, wah ada 3 pembicara. Nanti kita dilayani 3 pembicara oleh Gembala dan kita, Pak Ferry dan saya. Bukan berarti kita ini trio kue-kue ya. Apalagi kalau trio macan ya. Tapi kita ini hari ini ditugaskan, diberi kepercayaan untuk boleh melayani setiap pada jemaat di tempat ini. Kita percaya bahwa pesan Natal daripada tahun 2025, baik itu PGI, dikatakan bahwasanya dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Artinya apa? Tuhan tahu iblis tidak suka setiap pada keluarga yang hidup dalam keharmonisan. Yang satu yang Tuhan tidak suka. Yang pertama itu keluarga. Yang kedua itu penyembahan. Jadi bisa saja keretakan di dalam keluarga itu bisa saja terjadi. Tetapi hari ini pesan Natal mengajarkan kita bagaimana Tuhan itu hadir. Bukan hanya sekedar menghibur setiap pada kita, tetapi juga menyelamatkan dan juga bisa memulihkan keluarga saudara. Percayalah, ketika engkau mau hidup di dalam kebenaran, engkau mau datangkan Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita, percayalah, terobosan-terobosan pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Amin. Ada 4 poin yang mau saya sampaikan hari ini. Yang pertama, Allah peduli dan hadir dalam setiap keadaan keluarga. Boleh dibuka Mazmur 34 ayat 19, dikatakan bahwasanya, kemalangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau kita terjemahan daripada masa kini, dikatakan bahwasanya banyaklah penderitaan orang baik, tetapi Tuhan membebaskan dia dari semuanya. Bukan berarti orang-orang yang hidup dalam kerohanian, orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu tidak punya masalah. Setiap daripada orang-orang yang hidup, yang takut akan Tuhan juga bisa diterpa dengan masalah. Bisa itu dari suami, bisa itu dari istri, bisa itu dari anak, bahkan bisa juga dari mertua. Bisa terjadi dari mana saja. Tetapi yang kita harus tahu bahwasanya hidup benar itu memang tidak terbebas dari masalah. Tetapi jaminannya Tuhan hadir di tengah masalah. Seperti yang disampaikan daripada Pak Ferry. Ketika kita tahu bahwasanya keluarga daripada Yusuf, ketika Yusuf mendapatkan calon daripada istrinya yaitu Maria itu, tanda kutip, hamil di luar nikah. Itu suatu aib. Biasanya kalau di zaman daripada Yahudi itu, orang yang hamil di luar nikah itu akan dilempar batu, akan dirajam sampai mati. Artinya apa? Tetapi Tuhan hadir di dalam keluarga yang begitu punya masalah. Tuhan tidak hadir di tempat kerajaan. Tuhan tidak hadir di tempat yang berwibawa. Mengajarkan kita bahwasanya Dia hadir untuk menyelamatkan keluarga yang punya masalah. Allah tidak jauh. Jangan menyerah dengan keadaan keluarga. Undang Tuhan itu masuk di dalam keluarga kita. Orang yang mau setiap daripada keluarga ini, setiap potensinya, pondasinya tetap berpandangan pada Tuhan, percayalah, pemulihan itu pasti terjadi. Yang kedua, Allah itu mau menyelamatkan keluarga kita. Yang kedua itu Allah hadir untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Banyak daripada kita hari ini hanya menghakimi. Kamu gak bisa seperti dia. Tengoklah anak siapa itu, anak si Anu itu. Mana kayak kamu? Suka menghakimi anak kita. Bahkan anak-anak juga sih. Tengoklah orang tua siapa, teman saya Pak. Berbeda, gak kayak Bapak. Padahal kita tahu bahwasanya Tuhan itu hadir untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Dan banyak juga, maaf, di gereja juga banyak terjadi daripada penghakiman. Dan kita katakan kita ini adalah keluarga. Dan kebanyakan daripada kita datang hanya untuk menghakimi. Dan ketika engkau melihat cara pakaian orang berbeda, cara dari rambutnya berbeda, cara mungkin dari mereka tatoan, engkau menghakimi. Dan seolah-olah engkau hadirkan bahwasanya gereja itu adalah tempat kudus. Benar, gak salah. Tetapi harus ingat, gereja juga adalah penjara bagi setiap pada orang-orang berdosa, sehingga mereka dipulihkan. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Allah datang ke keluarga bukan untuk melihat daripada mempermalukan kegagalan. Setiap orang punya kegagalan. Kita melihat bahwasanya Abraham, kehidupan daripada Abraham, kehidupan daripada Daud, seorang pemazmur yang luar biasa, juga punya kegagalan. Tapi kembali lagi, mau nggak perubahan pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita paling suka itu kalau memvonis daripada orang-orang yang bersalah, menghitung daripada kesalahan-kesalahan masa lalu. Ibu-ibu, terkadang terjadi ya ibu, sering mengingat daripada kesalahan. Bahkan terkadang kita sudah lupa juga kan. Laki-laki, ini biasanya pengalaman daripada bapak-bapak ini.
Kalau ibu-ibu ingatannya luar biasa. Ya kan? Kita aja sering kelupaan, tetapi kesalahan-kesalahan yang masa lalu itu bisa diingatkan secara detail. Ada satu konten di TikTok itu ya kan? Ketika dia ada seorang wanita jalan, dia bersama istrinya dia datang, dia berjalan. Ketika dia ada sesuatu barang yang tersenggol jatuh dan dia ambil, dia bantu perempuan itu ambil, memberikan kepada perempuan itu dan perempuan itu mengucapkan terima kasih ya. Dia bilang ya sama-sama. Jalan 3 langkah, istrinya sudah mulai goyin sama dia. Iya sama-sama. Baru mau makan. Mau makan apa ma? Iya sama-sama. Ya kan? Pulang ke rumah di mobil. Mau kemana kita? Iya sama-sama. Sampai mau tidur pun. Yuk kita doa. Iya sama-sama. Sampai tua juga. Sampai berumur, sampai punya cucu juga. Dikatakan, iya sama-sama. Ingatannya itu luar biasa. Tetapi hari ini kita belajar. Janganlah mengingat daripada kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Tetapi kita melihat masa depan yang indah bersama daripada pasangan kita. Amin. Sama seperti kita tahu bahwasanya Allah itu menyambut daripada anak-anak yang hilang di dalam Lukas 15. Allah rindu memulihkan keluarga yang kembali kepadanya. Dia tidak melihat daripada pelanggaran anak itu. Walaupun dia sudah bersalah, banyak kesalahannya. Sebelum ayahnya meninggal dia sudah meminta daripada warisan itu. Dan dia keluar dan dia foya-foya, dia menghabiskan seluruh daripada harta yang diwariskan daripada ayahnya. Kebanyakan kita, udahlah nggak bisa pakai lagi anak itu. Udah keluar lah. Tapi Allah mengajarkan kita lewat pesan Natal ini, lewat kasih, bahwasanya dia menyambut ketika anak itu mau datang kepadanya. Itu mengajarkan ke kita. Kehidupan Natal itu tidak berbicara tentang hanya hura-hura, bukan hanya suatu perayaan. Tetapi bagaimana Natal itu hadir di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Firman Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Bukan hanya suka mendengarkan, bukan hanya suka melihat, tetapi hadirlah Allah itu di dalam kehidupan kita. Maka tidak heran, kebanyakan orang yang putus asa ketika dia datang ke gereja, dia bersorak-sorai dengan ria, dia semangat, dia memuji Tuhan, dia hilang segala pikirannya, masalahnya. Tetapi ketika dia pulang, muncul lagi masalahnya itu. Kenapa? Karena kehidupan firman itu tidak dihidupkan di dalam kehidupan. Biarlah hari ini kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu juga hidup di dalam kehidupan kita semua. Amin. Yang ketiga, pemulihan keluarga dimulai saat Allah menjadi pusat. Banyak keluarga menjadikan Tuhan hanya sebagai opsi dan dipanggil kalau ketika ada masalah saja. Ketika engkau punya masalah, bisa saja. Jam 2, jam 3 saudara bisa saja bangun, berlutut, mencari wajah Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak punya masalah, kita lupa kepada Tuhan. Tapi kita belajar daripada Yosua 24 ayat 15 dikatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana sih langkah-langkah untuk pemulihan keluarga? Yang pertama itu kembali menyembah bersama dalam keluarga. Bangun mezbah. Itu penting. Ketika engkau mau bangun mezbah ini, hadirat Tuhan itu turun. Belajar. Yang kedua itu belajar saling mengampuni. Jangan hanya mengingat-ingat daripada kesalahan orang lain. Ingat, kasih itu tidak berbicara apa yang kamu beri, apa yang kamu terima. Tetapi belajar tentang kasih itu adalah apa yang kamu beri, biarlah itu suatu kesalahan, walaupun enggak ada satu yang kamu terima. Kalau engkau mengharapkan sesuatu yang akan kamu kembalikan kepada kamu, engkau akan sakit hati. Membangun komunikasi dengan kasih.
Panggil aja pasangan saudara dengan sayang. Jangan panggil dud. Jangan. Panggil mami, panggil sayang. Waktu pacaran, wah digandeng. Terlihat mesra sampai mana-mana kan. Tapi kalau ketika sudah berumah tangga, istri jalan depan, kita jalan belakang. Ataupun kita jalan depan, istri jalan belakang. Gandenglah pasangan saudara, biar terlihat harmonis. Walaupun salah satunya itu juga menghemat. Ketika saudara ke mall, ada sale, saudara pegang, istri tidak lari ke sana, itu juga penghematan. Tapi jangan dilakukan. Tapi biarlah kita menggandeng istri kita, agar selalu terlihat daripada harmonis. Bukan hanya dilihat, tetapi kehidupan kita yang mengasihi daripada pasangan kita. Selalulah hidup dalam firman Tuhan. Pengajaran kita. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Percuma. Engkau pikir engkau hebat. Engkau pikir kamu punya pendirian. Oh, ini sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi biarlah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan daripada keluarga kita. Tetap andalkan Dia. Dan yang keempat, Allah mampu memulihkan keluarga yang terluka. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Penegasannya apa? Tidak ada keluarga yang terlalu rusak bagi Tuhan. Banyak daripada kita, suami saya gak bisa lagi lah dipertahankan. Pernikahan kami tidak bisa dipertahankan lagi, Pak. Udah dari dulu, udah 15 tahun saya sama suami saya. Gak berubah-berubah. Kehidupan saya dengan mertua gak bisa dipulihkan lagi. Kehidupan saya dengan anak saya gak bisa dipulihkan saya. Memang, kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak sanggup. Tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan. Andalkan Dia. Dia Tuhan pasti sanggup memulihkan saudara. Amin. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Serahkan setiap orang kepada Tuhan. Percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Oh ya Allah, lewat daripada pesan Natal ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Untuk ya Tuhan, bukan hanya sebagai penghibur bagi kami ya Tuhan, tetapi Engkau menyelamatkan setiap keluarga kami ya Tuhan. Bagi kami ya Tuhan, keretakan masalah ya Tuhan, itu mungkin ya Tuhan, tidak ada jalan lagi ya Tuhan untuk dipulihkan ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, lewat daripada kasih Natal, kasih yang Kau berikan kepada hati kami ya Tuhan, sehingga lewat daripada kami ya Tuhan, kami boleh mengampuni dan mengasihi kepada orang-orang bersalah kepada kami ya Tuhan. Biarlah sukacita Natal itu ya Tuhan hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika kami mau ya Tuhan seturut dengan apa yang Kau inginkan ya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Maka pemulihan pasti terjadi, baik ekonomi, baik masalah keuangan, baik masalah dalam rumah tangga. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memulihkan. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan hormat kami mengundang Bapak Gembala kita Pak Rudi Hasan untuk boleh mengambil tempat. Dan selanjutnya kami mengundang ke depan untuk boleh mengambil tempat Wakil Gembala kita Bapak Ferry. Dan kami mengundang Wakil Gembala Pak Hendra untuk mengambil tempat ke depan. Dan untuk koordinator kami mengundang ke depan Bapak Imran. Dan koordinator FA Ibu Delima untuk boleh mengambil tempat ke depan. Dan ketua pendoa Ibu Naomi untuk boleh mengambil tempat. Dan koordinator Youth Cirusiana untuk boleh mengambil tempat. Dan mewakili pengusaha Bapak Budi Salim. Dan mewakili jemaat Bapak Manulang.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kami mohonkan untuk jemaat Tuhan untuk boleh menyalakan flash yang ada di HP Bapak Ibu. kasih untuk pesan firman-Mu ya Tuhan. Sungguh boleh mengajari setiap pada ya Tuhan. Menuntun setiap pada kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir untuk menyelamatkan setiap pada keluarga kami ya Tuhan. Pemulihan pasti terjadi ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Baik Jakarta Bapak Pendeta Niko ya Tuhan. Gembala pembina kami Bapak Pendeta Erman Yonan. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Ebdi Prayitno ya Tuhan. Dan tim daripada penggembalaan Bapak Jan Gunawan, Bapak Joshua Ginting ya Tuhan. Dan gembala di tempat ini Bapak Pendeta Rudi Hasan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati dengan kesehatan yang baik ya Tuhan. Engkau melindungi keluarga besar daripada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan misi dan visi yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan tuntunan hikmat yang senantiasa menyertai daripada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh melihat ya Tuhan lewat daripada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Semakin banyak lagi ya Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan
untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah damai, sentosa ada di dalam bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan setiap para TNI, Polri ya Tuhan, dan setiap para kabinet yang bekerja ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya Kau berikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Dan kami boleh melihat ada kemajuan ya Tuhan, kesejahteraan itu ada di dalam bangsa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, untuk kota-kota, tempat-tempat yang kena bencana ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka juga rasakan ya Tuhan penghiburan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Sukacita Natal itu yang boleh mereka rasakan ya Tuhan. Engkau lawat mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa menghibur mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menjaga ya mereka ya Tuhan. Semua aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pada pengerja di tempat ini ya Tuhan. Setiap pada umat-Mu ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Keluarga demi keluarga ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati dengan kesehatan yang baik ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Suami yang boleh mengasihi istri-istri yang tunduk kepada suami dan anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua ya Tuhan. Engkau memberkati setiap para aspek kehidupan kami ya Tuhan. Pekerjaan kami ya Tuhan. Semua ya Tuhan jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap para anak-anak yang studi ya Tuhan. Hikmat kepintaran senantiasa menyertai dari para anak-anak ya Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan kami boleh rasakan ya Tuhan, jikalau ya Tuhan ada masalah di dalam keluarga kami ya Tuhan, biarlah Engkau turut campur ya Tuhan. Pimpin keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya pemulihan, keselamatan itu datang daripada Engkau ya Tuhan. Dan Engkau juga menjaga ya Tuhan setiap para janda-janda, setiap para anak-anak yatim ya Tuhan. Semua aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pembangunan daripada Sumatra Resort ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau ya Tuhan yang memulai, Engkau juga akan menyelesaikan tiba sesuai dengan waktunya ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan setiap pada donatur ya Tuhan. Biarlah Engkau cukupkan ya Tuhan setiap pada dana ya Tuhan, sehingga lewat daripada rumah persembahan itu boleh menjadi rumah doa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami berdoa untuk kotaku semua Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah kotaku semua Yerusalem. Biarlah damai sentosa ada dalam tembok dan puri-puri daripada Yerusalem. Biarlah Engkau mengasihi orang-orang yang mencintai, mengasihi daripada kota semua Yerusalem. Biarlah berkat yang Kau sediakan bagi Yerusalem itu boleh mengalir atas bangsa kami, kota kami, bahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Itu merupakan ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau lipat gandakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Sukacita ada senantiasa bersama kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah ya Tuhan. Dalam penyertaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami, menyertai langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi, kita arahkan tangan, hati dan wajah kita ke surga. Pulanglah dan bawalah anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna melalui anaknya yang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini. Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua ini berkati. Bersama-sama katakan amin. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan kiranya berkat Natal menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.